Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita dimungkinkan kembali jumpa di pagi yang indah ini dalam renungan harian Toraya Jemaat Marendeng Sangatta edisi 4 Juli 2020. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita, mari kita mohon tuntunan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kami meneduhkan hati kami sejenak untuk mengalami hadirat Tuhan lewat pemberitaan firman. Tuntun kami ya Roh Kudus, beri kami hikmat dan pengertian agar kami mampu mengerti dan memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, berfirman-Lah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi yang indah ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat 24. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Firman Tuhan. Memperlihatkan dan memperdengarkan adalah tema perenungan kita di pagi yang indah ini. Keluarga Allah yang diberkati melihat secara langsung penampilan kelompok paduan suara dalam perlombaan dan mendengar lantunan pujian mereka tentulah menjadi hal yang baik dibandingkan jika tidak melihat dan mendengar. Sekalipun pada akhirnya orang yang tidak melihat dan mendengar secara langsung dapat mengetahui siapa yang mendapat juara, tapi hal itu tidak akan sebanding dengan apa yang dirasakan oleh orang yang menyaksikan secara langsung. Begitu juga saudara-saudara dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ia masih berada dalam dunia. Ketika ia menyatakan karyanya, baik melalui perkataan atau pengajaran maupun perbuatan ajaib yang dilakukannya, bahwa setiap orang yang melihat dan mendengar hal itu akan berbahagia. Karena banyak orang yang ingin melihat dan mendengar, tetapi kesempatan mereka tidak ada lagi. Dapat kita lihat, baca di dalam ayat 24. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dan karena itu saudara-saudara,
Bagaimana Yesus menyatakan kegembiraan yang luar biasa. Ia dinyatakan dalam bahagian pembacaan kita di ayat 21. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena engkau semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kegembiraan Yesus ia disampaikan saudara-saudara dalam ayat 21 tidak lain disebabkan karena para murid-muridnya berhasil mewartakan kabar baik. Para murid-muridnya berhasil menyampaikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka sampaikan kepada orang lain. Mereka mengerti tentang rencana Allah, sehingga mereka mau memberitakan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perlindungan kita di pagi yang indah ini, bagi kita anak-anak Tuhan yang ingin menikmati kegembiraan atau sukacita mengenai perbuatan Allah, maka sepatutnya kita berkomitmen menjadi muridnya. Karena dengan demikian, melalui iman kita akan melihat dan mendengar kuasa Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sekedar menjadi penonton atau pendengar, tetapi akan jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan jika kita yang terlibat secara langsung di dalamnya, bukan sebagai pendengar, bukan sebagai penonton. Karena itu saudara-saudara, mari memberi diri dengan segala kemampuan yang telah Allah karuniakan bagi kita untuk menjadi alatnya dalam mewartakan kabar baik Allah, sehingga melalui kita, melalui orang percaya, akan semakin banyak orang yang menikmati sukacita dalam Kristus. Jadilah pelaku dalam setiap karya Tuhan lewat setiap kehidupan. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pewarta kebaikan Tuhan lewat sikap hidup kita, lewat setiap karya dan kerja dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain dan akan semakin banyak orang yang akan menikmati sukacita. Terpuji nama Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pagi yang indah boleh kami nikmati ya Allah. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi bahagian kami oleh karena anugerah Tuhan pula. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengawali setiap aktivitas kami ya Allah, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Karena kami yakin dan percaya tanpa pertolongan Tuhan, maka kami tidak dapat menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam mengangkat pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami dalam menitik karir di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati kami dalam menata membangun kehidupan keluarga yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Sehingga kehidupan jemaat-Mu di Marendeng senantiasa menjadi kehidupan yang limpah berkat. Di dalamnya anak-anak-Mu senantiasa menyaksikan, mengalami, membagikan, dan menceritakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Lewat kehidupan kami boleh mewartakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu dalam keluarga mereka masing-masing. Berkati anak-anak anugerah Tuhan dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan, dalam masa muda. Dan biarlah mereka senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bersyukur ya Allah untuk hari ini. Bersyukur untuk kesempatan ini ya Allah yang boleh kami nikmati. Bersyukur untuk setiap anak-Mu yang boleh merayakan ulang tahun hari ini. Berkati dan sukacitakan anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam semua itu ya Allah,
mereka boleh mengalami, menjadi saksi dan mewartakan kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, seluruh rencana dan aktivitas anak-anak-Mu pada hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pula kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, para medis, bahkan setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Berkati gereja-Mu, gereja Toraja, dalam terus menyatakan suara kenabian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga di dalam semua itu ya Allah, kami senantiasa saling mendukung, saling membangun, dan bergandengan tangan dalam menghadapi setiap pergumulan ini. Bapa Surgawi, seluruh hidup dan keberadaan kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hari ini boleh dilalui oleh jemaat-Mu, dan di dalam semua itu ya Allah, anak-anak-Mu senantiasa menikmati berkat. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat bagi kita.